nggak sih kalian merasa nggak bisa speaking bahasa Inggris? Padahal belajarnya udah bertahun-tahun. Atau mungkin kalian merasa speaking bahasa Inggris itu susah banget. Kalau kalian merasa begitu, mungkin sebenarnya cara belajar kalian yang salah. Hai everyone, di video kali ini aku pengen bahas tentang kenapa sebenarnya kamu nggak bisa speaking bahasa Inggris. Nah, biasanya kalau di sekolah itu kita diajarin tentang past simple, tentang present simple, tentang past perfect, future perfect, apapun itu. Pokoknya itu semua tentang teori bahasa Inggris. Udah itu kita dikasih soal latihan. Nah, soal latihan itu biasanya ya disuruh bikin kalimat atau kita disuruh translate kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris berdasarkan teori yang udah diajarin. Atau juga kita disuruh translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, kalau cara belajar kalian cuman begini doang, ya wajar aja kalau kalian nggak bisa speaking bahasa Inggris. Kalian cuma terpaku di teori aja, dan nggak pernah latihan langsung buat speaking bahasa Inggris. Berdasarkan pengalamanku sebelumnya, kalau terlalu fokus di teori, itu memang mempersulit kita buat latihan speaking bahasa Inggris. Kita bakal terus mikir kayak apakah grammar kita itu sebenarnya udah sempurna atau belum. Misalnya latihan speaking bahasa Inggris langsung, takutnya grammar kita itu nggak sempurna dan akhirnya diketawain oleh teman-teman atau bahkan guru juga. Tapi sebenarnya, kita nggak perlu takut malu untuk latihan bahasa Inggris. Salah itu nggak masalah, itu sangat wajar, apalagi kalau kita pemula, kalau kita baru mencoba buat speaking bahasa Inggris. Sebenarnya pada praktiknya juga, nggak seluruh teori grammar itu kepake dalam speaking bahasa Inggris. Pemakaian teori itu sebenarnya harus kita sesuaikan juga dengan situasi dan kondisi, dan juga konteks pembicaraan yang lagi kita bicarain ke lawan bicara. Nah, sebenarnya itu kita nggak perlu takut kalau grammar kita bakal salah. Sebenarnya, esensi dari speaking itu adalah lawan bicara kamu itu ngerti apa yang sedang kamu bicarain. Kalau misalnya mereka nggak ngerti, mau sebagus apapun grammar kamu, ya mereka tetap nggak bakal nangkep apa maksud dari omongan kamu sebenarnya. Tapi kalau mereka ngerti arah pembicaraan kamu, walaupun grammar kamu itu masih kurang bagus, mereka bakal tetap ngerti informasi apa yang sebenarnya kamu coba sampaikan ke mereka. Jadi sekali lagi, grammar itu bukan segalanya di dalam speaking bahasa Inggris. Dan kalian sama sekali nggak perlu takut kalau misalnya grammar bahasa Inggris kalian masih sangat berantakan. Tetap latihan terus aja. Nah, kesalahan yang kedua itu yang nggak pernah latihan speaking tadi. Kalian semua pasti pernah dengar statement bisa karena biasa. Nah, untuk bisa speaking bahasa Inggris, kalian itu harus latihan terus. Ya nggak cuma 1 jam atau 2 jam atau sehari 2 hari. Tapi ya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau bahkan setiap tahun. Kalau nggak pernah latihan speaking, ya gimana kalian mau bisa ngomong? Gimana kalian mau bisa fasih buat speakingnya? Aku ambil contoh aja. Kalian bisa speaking bahasa Indonesia dengan fasih itu karena kalian udah dibiasain dari kecil buat ngomong bahasa Indonesia. Sebenarnya speaking bahasa Inggris itu juga sama. Kalau kalian membiasakan diri kalian untuk speaking bahasa Inggris, itu lama-lama pasti bisa sendiri. Jadi dari yang awalnya grammarnya itu masih berantakan banget, lama-lama pasti bisa improve sendiri. Kalian pasti tahu kesalahan kalian itu di mana. Kalau native speakers are able to speak English fluently is because of their persistence. It's because of their consistency of practice. Orang yang bisa bahasa Inggris itu sebenarnya nggak fasih dari mereka lahir. But it's because of their persistence. It's because of their consistency of practice. Every day, every time, mereka itu konsisten latihan speaking setiap harinya. Awalnya itu pasti banyak salah. Itu udah pasti, karena juga namanya pemula. Tapi nggak masalah, karena juga kan kita latihan. Nah, lama-lama, speaking kita itu pasti jadi bagus sendiri kalau kita mau latihan terus-menerus. Kalau kita konsisten. Jadi kuncinya adalah konsisten latihan. Pas awal-awal ketika latihan speaking bahasa Inggris, kamu pasti banyak jeda. Tapi itu sama sekali nggak masalah, karena kamu itu pemula. Kamu masih pemula, masih belajar, masih ragu apa yang mau diomongin, masih bingung mau ngomongnya gimana, masih bingung cara ekspresiin ide dalam bahasa Inggris. Tapi sekali lagi, itu nggak masalah, karena masih belajar. Sekalipun public speaker, MC yang bisa bawa acara dalam bahasa Inggris, yang bisa ngomong bahasa Inggris dengan fasih di depan ratusan atau bahkan ribuan audiens, mereka itu nggak terlahir dengan kemampuan itu, tapi dengan konsisten practice, dengan latihan terus-menerus yang mereka lakukan. Mereka itu melakukan yang namanya improvisasi setiap harinya. Mereka latihan ngomong terus. Lama mereka jadi fasih, jadi percaya diri buat ngomong bahasa Inggris, buat bawa acara dalam bahasa Inggris, dan ngomong di depan ratusan atau bahkan ribuan audiens itu. Nah, yang paling banyak dibingungin atau yang banyak jadi masalah, itu mungkin lawan bicara.
Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu mau ngomong bahasa Inggris sama siapa, karena yang mungkin teman kalian juga nggak mau ngomong bahasa Inggris. Kalau menurutku sendiri, kalau berdasarkan pengalamanku, caraku latihan speaking bahasa Inggris, caraku untuk improve speaking, itu dengan cara rekam ketika aku lagi latihan bahasa Inggris. Jadi aku taruh kamera, terus aku rekam diriku sendiri ketika aku lagi latihan. Nah, udah itu aku putar ulang rekamannya, dan aku lihat kira-kira kurangnya tuh di mana, apakah di grammar, atau di diksinya, atau di fluency, dan sebagainya. That way, aku bisa tahu kesalahan aku tuh sebenarnya di mana sih, dan apa yang bisa aku lakukan untuk mengimprove speaking aku. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya temen buat bicara bahasa Inggris, kalian juga bisa coba caraku ini. Oke, kayaknya segitu dulu aja video kali ini, dan semoga bermanfaat ya. Semoga kalian bisa improve speaking bahasa Inggris kalian.